Hidup emang nggak boleh sembarangan cuy. Jangan karena jabatan tinggi, kita nggak boleh semena-mena, apalagi seenaknya sama orang lain. Kayak si Abah ini yang dengan gegabahnya nyolek-nyolek istri orang tanpa ia tahu jika sang suami adalah mantan pasukan khusus. Gimana akhirnya bagi si Abah? Stay di rumah sakit atau menghuni kuburan, dan inilah dia konflik. Scene awal memperlihatkan seorang pria dengan perawakan gagah disertai hidung mancungnya, yaitu Ray. Diketahui dia adalah seorang tentara yang baru saja pulang bertugas dari medan tempur. Rencananya, si Ray ini ingin pensiun dari dunia militer. Dan menghabiskan sisa hidupnya dalam damai bersama sang pujaan hati, hidup tenang sebagai orang biasa bersama kekasihnya bernama Kelly. Maka dari itu, saat menemuinya, ia melamar Kelly di tempat umum yang seketika itu pula dengan senang hati menerima lamaran tersebut. I lied. In the army? You like it? I love it. Saat akan pulang, buku Kelly ketinggalan di taman dan Ray pun segera mengambilkannya. Namun, saat kembali ada seorang bujangan krempeng yang berlagak sok keren dan dengan pedenya godain si Kelly. Are you waiting for someone? My fiance. Pada awalnya, Ray mencoba untuk sabar hingga tim nekat mendekati Kelly, kemudian melakukan hal tak pantas dengan menunjukkan terong baladonya dan seolah mengatakan jika terongnya lebih besar dari terong Ray. Di sini, kesabaran Ray telah habis dan karena merasa sudah keterlaluan, dia pun ngasih beberapa bogem mentah pada bebenguk si krempeng tim. Ooh, army boy! Oh. Tim yang udah kalah fisik lantas mengeluarkan pisaunya dan mencoba menusuk Ray yang sayangnya malah dia sendiri yang ketusuk pisaunya dan akhirnya dijemput malaikat cuy. Atas kejadian itu, Ray dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Hingga saat sidang akan dilangsungkan, pengacaranya memberi saran agar Ray memberikan keterangan bahwa ia telah membunuh tim agar hukumannya hanya 2 atau 3 tahun saja. Dan apabila Ray terus mengelak, maka ia akan dihukum 8 tahun penjara. They're willing to accept a guilty plea on a manslaughter charge and drop the murder. I think we should get another opinion. Ray menurut saja dan mengikuti semua arahan sang pengacara. Kita lalu diperlihatkan ayah tim yang merupakan jutawan dan pengusaha sukses kesukaan mamah muda bernama Harvey. Rupanya Harvey sangat gede sama si Ray yang dianggap telah membunuh anak kesayangannya. I'm sorry for your loss. Thank you. What you got for me? What haven't I got for you? Karena rasa dendamnya itu pula, dia menyuruh anak buahnya untuk menelusuri semua profil dan identitas Ray, bahkan tempat di mana Ray nantinya akan dikurung. Setelah informasi didapat, Harvey lalu menemukan kepala sipir yang bernama Jack, dan tanpa basa-basi bawa uang sekoper dan menyogok Jack agar mau menyiksa Ray di penjara. Say the thing, Jack, and putting your own boy in the ground. Melihat duit sekoper itu, Jack pun menyetujui permintaan Harvey dan kong kali kong dengan wakil kepala sipir yaitu William. Berikut sipir lain yaitu Rico, Victor, dan juga Fox untuk menjalankan rencananya terhadap Ray. Di awal kedatangannya di penjara, Ray langsung diakalin oleh kepala sipir mata duitan yang terus-menerus memancingnya agar dia marah dan membuatnya lepas kendali yang pada akhirnya dapat memperpanjang masa tahanannya. Akan tetapi, Ray masih bersabar meskipun diperlakukan sewenang-wenang oleh mereka. Never ever speak to me unless you're spoken. I can be your worst fucking nightmare. Faktanya, kehidupan penjara memang tak seindah sinetron. Tak hanya para sipir, napi lain bernama Tony juga usil dan coba ngospek anak baru dengan sengaja menyenggol Ray yang membuat situasi semakin panas di antara keduanya. I don't want no trouble. Namun, Ray di-backup seorang ketua geng hidung lancip yang bernama Mazen. Faktanya, Mazen adalah pimpinan dari geng napi yang berisikan orang-orang yang berasal dari Timur Tengah di penjara itu. You good? Yeah, thanks. Setelah keadaan mereda, layaknya napi lain, Ray ditugaskan untuk bekerja di bagian perpustakaan dengan seorang yang bernama Davin. Lalu, para sipir datang lagi dan memulai mengintimidasi Ray.
Dia agak sedikit terpancing ketika Rocky memperlihatkan foto kekasih Ray yang lalu ia jilati dan robek-robek di depan matanya. Meski begitu, emosi Ray masih bisa ia tahan walaupun dia terus dipukuli, hingga jiwa keadilan Victor meronta-ronta dan kasihan melihat perlakuan yang Ray dapatkan, yang kemudian ia pun menghentikan para sipir tersebut. Look at me. You fucking kill him. Hari demi hari terus berlanjut dan semakin menyusahkan bagi Ray, di mana ia terus diganggu oleh sipir berikut napi-napi lain. Keributan yang melibatkan Ray pun sering terjadi dan membuatnya dibawa ke kantor kepala sipir. Di sana, lagi-lagi ia dipukuli dengan seenak jidat para sipir. Tapi lagi-lagi Victor menghentikannya dan mengatakan jika perbuatan mereka itu udah berlebihan. I'm gonna kill you. You're a dead. Get in here. Saat bekerja di perpustakaan, Ray mengobrol dengan David yang kemudian mengatakan jika dirinya dihukum sangat berat lantaran mencuri uang yang sangat banyak lalu menghabisi pemilik uang tersebut, dan hingga sekarang uang hasil curiannya masih belum ditemukan polisi. Lalu Ray kedatangan Kelly yang datang untuk menjenguknya. Akan tetapi baru juga mukodimah dan ngomong sepatah dua patah kata, sipir datang mengatakan jika waktu kunjungan telah habis. Sontak, Ray pun marah dan merasa janggal terhadap perlakuan para sipir padanya. Get your ass up. This is bullshit. They're fucking with me. They just want. Di lapangan penjara, seorang yang bernama Jed yang masih berusia 18 tahun dihampiri Hammer yang emang doyan usilin orang. Ray lalu datang dan membantu Jed. Keributan pun tak terelakkan yang membuat napi-napi lain ikut-ikutan. Saat situasi semakin memanas itu, para sipir pun datang dan menghentikan semuanya, lalu membawa Ray seorang diri. Dengan teganya mereka memasukkan pantungan hansip yang segede-gede tongkat bisbol ke lubang belakang Ray yang membuatnya sangat kesakitan. Uncuff him. They were fighting. Di sini, Victor terlihat sangat kasihan dengan Ray. Dia lalu mengatakan para sipir lain agar menghentikan aksi kejam mereka pada Ray yang dianggapnya udah keterlaluan. Dia pun mengancam akan melaporkan semuanya pada atasan jika mereka tidak berhenti. Rocky dan Fox lalu melaporkannya ke Jack perihal Victor yang mengancam mereka. Jack kemudian menyuruh Rocky dan Fox untuk menghabisi Victor bagaimanapun caranya agar rahasia mereka tetap aman dan uang terus mengalir ke rekening mereka. He knew the game. He took the money. He plays the game. Why this time? Won't happen again. Untuk menjalankan aksinya itu, Rocky dan Fox mengamping hitamkan salah seorang tahanan bernama Meno, yakni dengan menaruh pistol di bantalnya dan membuat keadaan seolah-olah dialah yang telah menghabisi Victor. Dengan demikian, aksi mereka aman tentunya dengan tangan yang bersih dari noda kejahatan. Damn son. Di tempat lain, Ray dan David lagi ngibahin Mazen yang ditakuti di penjara. Faktanya memang benar, dikarenakan si Mazen dan gengnya adalah bandar narkoboy yang tentunya punya fulus banyak berikut kekuasaan di dalam penjara. It's part of war, Ray. Innocent people die. From outside. They could run us all over the city. Lalu, tak lama setelahnya, Mazen dan gengnya menghampiri Ray yang dianggap Ray tidak mau bergabung dengannya. Padahal selama ini Mazen merasa sudah melindungi Ray. Ketika Ray dan David sedang mandi, David bercerita bahwa ia memiliki anak, namun anaknya tidak pernah sama sekali mengunjunginya. Bersamaan dengan itu, segerombol anak buah Mazen datang lalu menghabisi Tony yang sedang mandi di samping Ray. Rupanya, hal itu sengaja dilakukan agar geng Tony menyangka Ray lah pembunuhnya dan kemudian mengincarnya. How old? 24. Setelah itu, Ray menemui Dodo yang adalah pimpinan geng dan bilang jika bukan dialah pelaku pembunuhan Tony, melainkan geng Mazen. Di sisi lain, sang kekasih hati yaitu Kelly datang lagi dan berniat menjenguk Ray. Tapi kali ini dia dikerjain sama Rocky dan Fox yang dengan seenak jidatnya menyuruh Kelly untuk membuka seluruh pakaiannya dengan alasan pemeriksaan keamanan sebelum Kelly dapat menemui Ray. Mau tak mau, Kelly menuruti perintah mereka dan semangka kembar berikut hutan rimba pun tersaji. What do you guys want? Rocky dan Fox selalu menemui Ray dan mencoba memprovokasinya dengan menunjukkan video Kelly sebelumnya. Hal itu tentu saja membuatnya sangat murka. Namun apa daya, dia tak bisa berbuat apa-apa selain mengumpat para sipir borokokok itu. Akhirnya Kelly dan Ray bertemu. Terlihat muka Ray kecewa di raut wajah Ray.
Akan tetapi, dia pun paham dan memaklumi karena semua itu Kelly lakukan agar bisa bertemu Ray. Two fucking screws. How do you want the fight taken here? Sorry. Keesokan harinya, Ray dibawa ke sebuah gudang oleh Rocky. Rupanya, di sana Mazen telah menunggu dan sekarang bersekongkol dengan para sipir korup tersebut. Mazen mengancam akan menghabisi teman Ray atau Kelly agar menderita di sepanjang hidupnya. Dia pun menyayangkan Ray yang punya bakat dan pendirian yang tak mau join ke dalam gengnya yang pada akhirnya berakibat buruk bagi dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, emosi Ray meluap-luap dan langsung hubak-habik pada semua orang. But I can kill someone you really care about. Only problem is that I want you there. Berbekal pengalaman dan kemampuan bela diri di pasukan khusus, dia mampu melumpuhkan Mazen dan Rocky, bahkan hampir membunuh Fox saking emosinya. Untungnya sipir baik yaitu William keburu datang dan menghentikannya, karena jika tidak hukuman Ray otomatis akan ditambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Meskipun demikian, Ray masih tetap menjalani hukuman tambahan yakni dimasukkan ke dalam sel sempit super bau. Sementara itu, William sadar jika ada yang aneh dengan perlakuan para sipir terhadap Ray. Maka dari itu, dia menemui Jack, si kepala sipir, untuk mempertanyakan hal tersebut. Why would a prisoner due for release in a few weeks risk everything by attacking? Alih-alih mendapat respon baik, dia malah dimaki-maki dan dengan tegas jika bilang kalau dia lepas tersebut dialah bosnya. Selama berbulan-bulan, Ray terus dikurung terpisah di sel bau dan sempit sendirian. Parahnya, setiap hari para sipir berkokok tersebut terus mengganggu Ray dan acap kali menghajarnya hingga membuat Ray sempat frustasi. Hingga William mengeluarkan Ray dari sana dan bertanya mengenai kejadian sebenarnya. Namun Ray memilih bungkam dan tidak mau mempercayai siapapun. Baru saja keluar dari sel hukuman, dia langsung mendapat kabar duka di mana salah satu sobat karibnya di penjara yaitu Jade telah dihabisi oleh Mazen. Ray yang gak terima ngumpulin napi lain dan langsung ngamperin si Mazen. Dia lalu memperlakukan Mazen dengan bilang jika Mazen hanyalah seorang pengedar narkoboy dengan backingan sipir-sipir borok kokok, dan baginya anak buahnya hanyalah alat yang dapat ia gunakan seenak jidatnya. Terlebih jika dianggap sudah tak berguna, maka dia tak akan segan melenyapkan anak buahnya. Look at you, protecting him. Family that kill one another. Salah satu anak buahnya yang bernama Diablo tidak terima hingga hendak menghajar Ray, akan tetapi dengan mudah Ray melumpuhkannya. Keadaan semakin memanas dan menarik perhatian para sipir. Namun Jack yang melihat dari kejauhan menyuruh semua sipir untuk tak ikut campur dan membiarkan keadaan terus memanas. Stand down. No one intervene. No one intervene. Faktanya, hal itu sengaja dilakukan jika agar Ray melepas kendali dan menghabisi Mazen yang berujung penambahan masa hukuman. Akan tetapi, saat Ray hendak menghabisi Mazen, dia tersadarkan oleh David yang menyuruhnya untuk berhenti. Ia pun menurut dan menenangkan lagi pikirannya, lalu melepaskan Mazen. Lalu dari kerumunan, salah satu anak buah Mazen melemparkan pisau padanya. Mazen segera beralih ke arah Ray, namun aksinya itu diketahui David yang kemudian berbalik dan membuat tertusuk. Di sisi lain, Dodo, sang pimpinan geng lain, datang dan masuk Mazen dari belakang hingga membuatnya log out dari dunia. Atas kejadian itu, Ray kini sudah tahu kalau kepala sipirlah dalang dari semua kejadian ini. William lalu membawa Ray menemui Jack di ruangannya. Di sana, ia menanyakan alasan Jack melakukan hal picik padanya. Dengan angkuhnya, Jack pun mengakui semua kejahatannya dan akan memastikan jika Ray akan dipenjara selamanya. No one's innocent in here, Ray. Killing of the kid? 18. Dia pun menambahkan jika semua itu merupakan perintah dari ayah Tim yang sudah memberinya uang banyak lantaran dendam terhadap Ray yang telah membunuh anaknya. Tanpa ia sadari, rupanya Ray telah menyimpan HP Oppo di celananya dan merekam semua perkataan Jack yang tentunya dengan bantuan sipir William. Alhasil, Jack, Rocky, dan Fox pun ditahan atas kejahatannya berikut ayah Tim sebagai dalangnya. What's this?
Thanks. Setelah itu, Ray menemui David yang masih terbaring di rumah sakit akibat tusukan Mazen. David lalu mengatakan mengenai lokasi uang hasil curiannya dulu. Dia pun menyuruh Ray untuk mengambilnya dan menggunakan uang-uang tersebut semau Ray karena David sudah sangat tua dan tak mungkin keluar dari penjara itu dalam keadaan hidup. Singkat cerita, Ray kini telah bebas dan sang kekasih hati telah menunggunya di luar. Mereka pun segera pergi mengambil uang dan tak lupa memberikan sebagian pada anak David. Ray pun berpesan agar dia sering-sering mengunjungi David di penjara dan jangan cuma pengen duitnya doang. Setelah itu, dia pun pergi bersama Kelly dan menempuh hidup baru dengan setumpukan uang dolar yang tak akan habis 7 turunan. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film Convict. Semoga kalian semua terhibur. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, permios, ngaleos.